Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas ya. Tadi kita baru saja zoom dengan Marwan Batubara ya. Mudah-mudahan nanti bisa ditayang besok, karena perlu diedit, karena zoom juga ya. Dan memang lebih baik kalau interview diedit agar suaranya lebih baik ya. Biasanya edit technical saja, kalau substansi ya insya Allah ya, atas nama kebebasan berpendapat tidak perlu ada sensor ya. Dan ini berita yang ngeri-ngeri sedap juga yang dilansir oleh suara.com. Jadi tidak tanggung-tanggung, seperti biasanya Natalius Pigai mengeluarkan suatu kritikan yang luar biasa ya. Kritikannya sungguh ngeri-ngeri sedap juga ya, sebagaimana dia sampaikan di tweetnya Natalius Pigai 2 ya. Kita bacakan ya, dan dilansir oleh suara.com. Sebut Luhut pakai bahasa preman pasar, Pigai .2 secara tersirat sudah kibarkan bendera putih ya. Coba kita bacakan. Mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM Natalius Pigai sebut koordinator PPKM darurat yang juga Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menggunakan bahasa preman pasar dalam pernyataannya soal lockdown. Lewat sebuah cuitan yang diunggah di akun Twitternya Kamis 8 Juli 2021, Pigai menyebut bahwa ia menyukai pernyataan Luhut yang mengatakan bahwa semua rakyat akan mati jika diterapkan kebijakan lockdown. Pigai juga menyebut bahwa secara tersirat Luhut sudah mengibarkan bendera putih lantaran rezim yang tak mampu memimpin. Pak Luhut pakai bahasa preman pasar. Saya suka pernyataan ini karena Luhut secara tersirat sudah kibarkan bendera putih karena rezim ini tidak mampu memimpin, tulis Pigai dalam cuitannya seperti dikutip suara.com Jumat 9 Juli 2021. Selanjutnya Pigai bahkan menyarankan Jokowi untuk mundur apabila sudah tak sanggup. Ia menyebut bukan hanya pemerintahan Jokowi saja, namun juga ada beberapa negara lain yang pejabatnya mundur. Saya sarankan Jokowi dan rezim mundur kalau tidak sanggup. Bukan kalian sendiri, negara lain juga mundur kok, lanjut Pigai ya. Sebelumnya Luhut sempat bicara soal kebijakan PPKM hingga lockdown di podcast Deddy Corbuzier. Ia menyebut jika diterapkan lockdown maka semua rakyat akan mati. Wah, luar biasa ya. Lockdown itu gini, tidak segampang itu juga. Mati semua rakyat nanti kalau kita lockdown. Jadi kita pikir-pikir bagaimana, saya kan sudah bilang tadi, bagaimana kita menyeimbangkan, masih bisa, ucap Luhut dalam sebuah video di kanal YouTube Deddy Corbuzier seperti dikutip suara.com Jumat 9 Juli 2021. Sekarang pertanyaan juga, kalau kita lockdown, apa bisa kita lockdown? Itu juga pertanyaan berikutnya. Belum tentu juga bisa lanjutnya. Nah, kalau pertanyaan ini saja tidak bisa dijawab oleh pemerintah, oleh koordinatornya, apalagi oleh rakyat. Jadi yang penting adalah sebuah kebijakan yang terlihat hasilnya. Kalau ini kan tidak terlihat hasilnya, malah tambah buruk ya. Sekarang kita hidup dalam horor. Oleh sebab itu menurut Luhut, semua keputusan yang dikeluarkan pemerintah telah ditimbang matang-matang. Banyak pertimbangan yang harus dipikirkan sebelum kebijakan diterapkan. Jadi kita timbang matang-matang. Makanya saya bilang tadi, proses pengambilan keputusan itu tidak sesederhana itu. Tidak satu angle saja kita lihat. Banyak pertimbangan-pertimbangan lain sebelum go pungkasnya. Ya, sobat era sekalian ya. Kalau saya jadi rakyat, saya akan bilang memang gue pikirin pemerintah, bagaimana proses perdebatannya, bagaimana proses kepentingannya saling beririsan dalam pengambilan keputusan. Bagi rakyat, bagi warga negara adalah ada keputusan yang terbaik. Nah, yang saya katakan tadi 3, yang jelas, yang tegas, dan yang cerdas, dan yang tuntas. Tegas, jelas, cerdas, dan tuntas. Sekarang, kalau kita bandingkan dengan masa awal pandemi sampai hari ini, kondisi kan tidak bertambah baik, bertambah buruk. Lalu keputusan-keputusan yang sudah diambil selama ini
Dampaknya apa? Kok dampaknya tambah buruk bukan tambah baik? Maka ujung-ujungnya yang disalahkan masyarakat. Karena masyarakat tidak tertib, ya. Ada seorang teman yang mengirimkan WA ke saya karena masih ada pemuka-pemuka masyarakat yang ya sok lebih pintar dari dokter dan lain sebagainya. Sebenarnya itu semua karena leadership, karena kepemimpinan. Kalau kepemimpinannya tegas, jelas, cerdas, tuntas, maka sesungguhnya tidak akan ada spekulasi-spekulasi di masyarakat yang katakanlah muncul sebagai imbangan dari suara dari kekuasaan atau pemerintah. Tapi kan yang terlihat di masyarakat, terutama masyarakat yang intelek ya, dalam hal pengambilan keputusan COVID-19 ini, justru unsur-unsur non-kesehatan lebih dominan ketimbang unsur kesehatan. Makanya orang seperti Rizal Ramli misalnya ngomong, ya harusnya 3 saja yang diambil. 1, kebijakan penanggulangan COVID itu sendiri. 2, memastikan rakyat makan. Yang ketiga, membuat lumbung pangan. Nah, kebijakan seperti ini kalau dijalankan kan pasti pro masyarakat menengah ke bawah yang paling banyak karena betul-betul minim. Misalnya insentif mobil, ya kan, pajak dan lain sebagainya nanti dululah. Soal-soal yang berkenaan dengan infrastruktur nanti dulu. Tapi masalahnya pengambilan kebijakan ini kan tidak hanya didominasi orang yang berpikir hanya untuk hajat hidup orang banyak atau masyarakat, terutama masyarakat yang menengah ke bawah yang tidak memiliki akses ekonomi dan kekuasaan. Tapi pengambil kebijakan ini orang-orang yang punya bisnis, yang punya kawan pebisnis, yang barangkali juga kekuasaan ditopang oleh para cukong-cukong. Kan itu yang jadi masalah. Sederhana saja ya kan. Mau diingkari, mau sok tahu dan lain sebagainya, ujung-ujungnya begitu juga. Ujung-ujungnya adalah terlalu banyak vested interest-nya, conflict of interest-nya terlalu banyak. Ya kan? Orang yang terlibat dalam pengambilan kebijakan sendiri adalah pengusaha. Tentu dia akan berpikir tentang usaha dia. Ya paling gampang lah ya. Saya memberikan contoh misalnya Undang-Undang Minerba yang disahkan pada tahun 2020 di tengah COVID. Itu kan undang-undang yang paling spektakuler kong kali kongnya. Padahal dalam undang-undang yang lama konsesi itu akan kembali kepada pemerintah dan pemerintah memberikan first option kepada BUMN dan BUMN yang kemudian akan melakukan atau mengerjakannya sendiri dan kalau tidak dia akan lelang kepada pihak lain. Dan kalau dia lelang kepada pihak lain, pihak yang bersangkutan bisa ikut lagi lelang tersebut tapi penguasaannya hanya maksimal 15.000 hektar. Tapi yang terjadi kan tidak demikian. Penguasa-penguasa tambang menguasai puluhan ribu hektar sampai ratusan ribu hektar, terutama tambang batu bara. Dan kita tahu siapa pemilik tambang batu bara itu. Tidak mungkin orang biasa kan. Maka dengan mudahnya kita bisa tunjuk hidung. Oh iya, yang punya dia juga. Makanya dia tidak berpikir negara sebagai opsi awal, opsi pertama. Yang dia pikirkan adalah bagaimana menyelamatkan bisnis keluarga dulu terlebih dahulu. Jadi sobat era sekalian, persoalan terbesar adalah begitu. Bahwa pengambil keputusan itu adalah orang yang berkepentingan itu sendiri. Makanya jangan heran kebijakan radikal seperti lockdown itu di awal selalu ditentang. Bahkan Pak Mahfud mengatakan negara lain menyesal mengambil langkah lockdown, padahal negara lain bukan menyesal, negara lain sudah selesai dengan soal bagaimana melakukan pembatasan atau katakanlah melokalisir COVID, sehingga ada success story. Yang tadinya negara-negara Eropa Barat kita anggap negara itu bakal kolaps, ternyata sekarang sudah berpesta dengan Piala Eropanya, ya kan? Terakhir Inggris melawan Denmark misalnya, lihat saja penontonnya penuh di stadion, mungkin kalau tidak dibatasi lebih penuh lagi, dan mereka tidak jaga jarak, tidak pakai masker dan lain sebagainya. Walaupun petugas masih memakai itu kan menunjukkan bahwa mereka dianggap
atau menganggap dirinya sudah menang melawan COVID, sehingga mereka tidak punya kekhawatiran berlebihan. Beda dengan kita hari ini. Kondisi hari ini adalah kondisi rakyat berada di titik nadir, karena setiap hari, hampir setiap hari mendengar kematian-kematian karena COVID. Hari ini saya mendengar lagi kematian karena COVID. Sama, dulu rekan saya ketika saat menjadi komisaris utama di Jasa Marga ada yang meninggal. Sekarang rekan saya yang satu-satunya yang dipertahankan di Pelindo 1 meninggal juga. Jadi belum lagi di NGO misalnya seperti Ferry Junaidi dan lain sebagainya, semua itu membuat horor jadinya. Kekhawatiran, ketakutan dan lain sebagainya bagi sebagian besar rakyat. Dan memang secara faktual tidak gampang mengakses rumah sakit sekarang. Jadi sobat era sekalian, kembali kepada pengambilan kebijakan, rakyat sih tidak mau tahu, ya kan? Bagaimana kebijakan itu diambil. Yang paling penting kebijakan itu berdampak baik bagi masyarakat. Adapun prosesnya melalui perdebatan, melalui katakanlah argumentasi yang berkepanjangan dan lain sebagainya, mempertimbangkan segala aspek dan lain sebagainya. Toh yang paling penting nyawa rakyat, nyawa masyarakat haruslah menjadi prioritas pertama. Lockdown, nanti rakyat tidak makan atau mati semua. Itu kan pemerintah yang harus bertanggung jawab. Bagaimana pemerintah bisa menentukan, memastikan semua orang bisa makan. Nah, kalau ada solidaritas, maka sesungguhnya kan bisa yang kaya membantu yang miskin. Tapi masalahnya adalah tidak ada solidaritas. Kenapa solidaritas tidak terbentuk? Karena masyarakat tidak terlalu percaya dengan pemerintah. Itu masalahnya. Jadi balik lagi, Pigai akhirnya mengatakan, ya sudahlah kalau tidak mampu mundur saja. Makin banyak orang yang menuntut presiden untuk mundur. Sekali lagi, ini aspirasi, dihargai saja. Nanti testing the water, apakah pikiran seperti ini adalah pikiran rakyat Indonesia atau pikiran segelintir elit saja, ya. Karena saya katakan kan, ini konstitusional, pasal 8 itu menyediakan mekanisme diberhentikan atau berhenti, mengundurkan diri. Pasal 7A itu mekanisme diberhentikan, impeachment. Pasal 22E pemilihan umum. Jadi sama sahnya, ini konstitusional. Pasal 8 itu sudah pernah dilakukan oleh Presiden Soeharto. Pasal 22E itu paling tidak sudah berlaku pada era dari Megawati ke SBY, dari SBY ke Jokowi, dan pasal tentang pemberhentian yang lama, bukan impeachment, itu juga sudah berlaku untuk Bung Karno dan Pak Harto. Jadi bukan sesuatu yang aneh lagi ya sobat era sekalian, dan biasa saja. Di negara lain juga kalau pemimpin dianggap gagal, tuntutan untuk mengundurkan diri juga kuat. Dan no matter sistemnya apa, mau sistem presidensil, sistem parlementer. Hanya bedanya dalam sistem parlementer memang jauh lebih gampang seorang Perdana Menteri itu mundur, karena memang pemerintahannya sangat tergantung ditopang oleh kabinet atau di mayoritas parlemen. Begitu mayoritas parlemen ada gejala mulai mosi tidak percaya dan dia kehilangan dukungan mayoritas di parlemen, biasanya dia sudah membaca gelagat itu dan dia mundur. Nah, beda sama presidensil. Kalaupun misalnya seluruh kalangan DPR tidak percaya, mayoritas masyarakat tidak percaya, ya tanpa desakan yang masif ya barangkali tidak akan mundur. Apalagi tradisi kita kan tidak sampai ke sana ya. Tradisi kita adalah tradisi pejabat yang nggak mau mundur. Tapi sekali lagi kita tidak boleh juga mengatakan bahwa suara Pigai ini adalah suara mayoritas masyarakat Indonesia saat ini. Jangan disurvei. Kalau disurvei, kita harus tahu nanti banyak pemain-pemain survei yang tiba-tiba bermain silat. Yang paling penting adalah ya kita lihat saja apakah ada eskalasi, ada gelombang itu, atau sesungguhnya ini sekedar ya lecutan-lecutan kekecewaan saja yang bisa menjadi introspeksi bagi Presiden Jokowi dalam pengambilan kebijakan. Termasuk misalnya keinginan ya presiden sendiri yang memimpin, tidak usah lagi dipercayakan kepada salah seorang menterinya misalnya. Langsung dia
as the national leader memimpin perang melawan COVID dengan ketegasan, kejelasan, kecerdasan, dan ketuntasan. Jadi kebijakannya jelas, kebijakannya tegas, kebijakannya cerdas, kebijakannya tuntas, dan selesai masalah sebagai solusi, ya. Itu yang rakyat inginkan sesungguhnya, tidak macam-macam. Tapi kalau misalnya masyarakat tidak percaya lagi bahwa kepemimpinan itu masih bisa membawa kita kepada hal yang lebih baik, keluar dari pandemi ini, keluar dari kesulitan-kesulitan, itu persoalannya. Masyarakat kemudian bisa menjadi antipati atau bersikap pasif, menunggu saja, tidak mau berpartisipasi untuk misalnya menolong pemerintah agar pemerintah bisa berkurang bebannya dalam caring orang-orang yang katakanlah hidup dengan pas-pasan dan ketika pandemi terjadi makin miskin, makin tidak bisa berusaha apa-apa. Kalau ada solidaritas di antara warga, wah enak sekali. Dan solidaritas itu harus ditunjukkan oleh para pejabat yang penghasilannya besar, ya, para komisaris BUMN, ya, yang penghasilannya bisa 1 miliar per bulan. Nah, itu juga harus memberikan sebuah contoh akan solidaritas itu, ya. Saya membayangkan kalau 50% gaji mereka dipotong untuk ngasih makan rakyat, kan lumayan juga, berapa mulut yang bisa makan per hari, ya. Kira-kira begitu saudara sekalian. Tapi kan yang terjadi kan tidak. Kadang-kadang kita bersilat lidah, tapi kita tahu bahwa orang-orang yang bersilat lidah di istana itu adalah orang-orang yang ya tidak ada persoalan ekonomi. Bahkan dalam masa pandemi ini jangan-jangan kekayaannya bisa bertambah dengan bisnis alat-alat kesehatan, dan karena kekuasaan yang dipunyai, jalur-jalur tersebut bisa dikuasai. Ya. Kira-kira begitu saudara sekalian, ya. Jadi kita sukar mendapatkan kepemimpinan yang genuine lagi karena para pejabatnya sudah jauh kehidupan dari kebanyakan rakyat. Wah, beda sekali zaman Rasulullah, ya. Rasul sendiri miskin orangnya, ya. Sampai kemudian ketika ada sahabat ingin membalas mencambuk pura-pura, ya, dan Nabi membuka bajunya, langsung dia peluk karena di punggung Nabi terlihat tuh bekas semacam pelepah gitu, ya, karena dia tidurnya di alas yang seperti itu. Wah, jauh sekali Pak dengan pemimpin kita, ya. Pemimpin kita beda sekali, ya. Mereka hidup enak, ya, tidak kekurangan. Kalau sakit diberikan fasilitas kelas 1 oleh negara, berpergian juga begitu, ya. Dan kalau kemudian mereka ingin mengambil kebijakan, barangkali mereka jauh sekali dari kehidupan atau realitas rakyat sehari-hari, ya. Mereka bersafari dengan baik, bersafari betul, berpakaian dengan baik, ya, jauh dari realitas sehari-hari rakyatnya. Ya, pemerintahan seperti itulah yang kita hadapi hari ini di Indonesia dan di dunia ini. Terlalu jauh gap antara penguasa, pemerintah dengan rakyat yang diperintah. Ya, saudara sekalian, itu saja, ya. Kita tunggu hari-hari ke depan, apakah suara Natalius Pigai adalah suara rakyat ataukah sekedar suara elit saja. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, direpotin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.